Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Raisya dengan NIM 2021 880053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal blog metodologi penelitian saya dengan judul analisis perbandingan metode ABC, Venn, dan EOK dalam mengoptimalkan efisiensi penelitian obat di rumah sakit Ibu Anak Aisyah dan Salad. Latar belakang dasar pilihan saya di Madam Supply Kesehatan, terutama farmasi di rumah sakit memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan manajemen logistik farmasi dengan tujuan untuk memastikan tersedianya alat, sediaan farmasi, dan perlengkapan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi masyarakat. Hampir setengah dari total anggaran keperluan rumah sakit, yakni mencapai 40 hingga 50%, dialokasikan untuk memastikan tersedianya obat dan juga produk farmasi. Sekitar 30% dari anggaran operasional rumah sakit digunakan untuk pembelian obat-obatan, bahan, dan juga sediaan farmasi. Mengingat besar pengeluaran ini, perencanaan efektif dan efisien sangat dibutuhkan, terutama karena kebutuhan obat di rumah sakit seringkali tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dan akhirnya mengakibatkan kerugian. Gimana kerugian ini terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan. Rumah sakit swasta sudah berdiri sejak lama, namun dalam proses manajemen rumah sakit tersebut masih belum dapat berjalan sesuai dengan standar yang ada, sehingga menimbulkan banyak permasalahan pada bidang farmasi, khususnya pada logistik farmasi. Proses pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di rumah sakit ini belum pernah dilakukan perencanaan yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Proses perencanaan hanya dilakukan untuk penilaian akreditasi, namun tidak benar-benar digunakan untuk proses melaksanakan dalam manajemen rantai pasokan ataupun logistik. Hal tersebut membuat pengadaan obat-obatan baik berdasarkan kekosongan stok atau out stock dan tidak pernah dilakukan evaluasi yang menyebabkan kondisi terkini di rumah sakit tersebut ialah banyaknya tumpukan stok obat sehingga memberikan konsekuensi peningkatan biaya persediaan hingga peningkatan kebutuhan ruangan penyimpanan. Maka dari itu, evaluasi logistik masih harus dilakukan untuk menemukan metode yang terbaik dalam perencanaan logistik obat yang dapat digunakan di instalasi farmasi RSIA Aisyah Bangkalan. Hal ini menjadi suatu urgensi yang harus dilakukan untuk menghindari kerugian berkepanjangan di rumah sakit tersebut. Dengan harapan hasil penelitian ini membantu pihak manajemen rumah sakit dalam menentukan kebijakan penerapan metode terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi penelitian logistik farmasi di RSIA Aisyah Bangkalan. Terdapat tiga metode yang akan dilakukan perbandingan pada penelitian ini, yaitu metode ABC, PEN, dan juga EMQ. Metode ABC ialah Activity Based Cost, salah satu metode yang berguna dalam melakukan pemilihan, penyediaan, manajemen distribusi, sampai promosi penggunaan obat yang rasional. Metode ini akan mengelompokkan kelompok obat menjadi tiga, yaitu kelompok A, B, dan juga C. Selanjutnya ada kelompok metode FEN, yaitu metode FEN vital, esensial, dan juga non-esensial, yang digunakan untuk menetapkan proses pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan juga harga penjualan obat. Metode FEN akan membagi kelompok obat yaitu kelompok vital, esensial, dan juga non-esensial. Selanjutnya ada metode EOKI atau Economic Order Quantity yang digunakan untuk menentukan kuantitas barang yang akan dipesan di setiap pemesanan dengan cara menghitung biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pemesanan barang tersebut. Pada penelitian ini, saya memiliki rumusan masalah berupa apakah terdapat perbedaan jumlah obat antara metode ABC, PEN, dan EOKI dalam evaluasi perencanaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan. Untuk tujuan penelitiannya, ada tujuan umum, yaitu mengetahui perbedaan jumlah obat antara metode ABC, PEN, dan EOKI dalam evaluasi perencanaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan. Dan untuk tujuan khususnya, pertama, untuk mengetahui hasil evaluasi perencanaan obat menggunakan metode ABC, kedua, mengetahui hasil evaluasi perencanaan obat dengan menggunakan metode FEN, yang ketiga, mengetahui hasil evaluasi perencanaan obat dengan menggunakan metode EOKI, dan yang keempat, membandingkan hasil evaluasi perencanaan obat dengan metode ABC, FEN, dan EOKI di RSI Aisyah Bangkalan. Untuk manfaat penelitian saya, untuk manfaat teoritis, yang pertama, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi keilmuan terkait dengan gambaran perencanaan obat di rumah sakit. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai gambaran serta bahan pembanding dan sebagai dasar penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi untuk manfaat praktis saya, ada dua. Yang pertama bagi rumah sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan, yaitu dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam mengoptimalkan pengadaan obat di rumah sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan. Yang kedua, harga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada manajemen kefarmasian bagi para pasien secara umum. Itu untuk manfaat bagi peneliti, yang pertama dapat mengimplementasikan pengetahuan dalam manajemen pelayanan kesehatan, khususnya dalam manajemen logistik farmasi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai gambaran nyata terkait penerapan manajemen logistik farmasi di rumah sakit.
Suatu rumah sakit maupun puskesmas memiliki kewajiban untuk pemberian pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas tentu memerlukan pengelolaan manajemen yang baik agar pengelolaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses manajemen rumah sakit sangat-sangatlah banyak. Namun terdapat fungsi yang dijalankan dalam manajemen kesehatan yaitu berupa fungsi perencanaan ataupun planning, fungsi organisasi ataupun organizing, fungsi pelaksanaan atau actuating, dan juga fungsi pengawasan ataupun controlling. Dalam proses manajemen rumah sakit, tentu terdapat proses manajemen farmasi di rumah sakit, di mana proses ini memainkan peran sangat penting dalam instalasi farmasi dan juga perawatan kesehatan. Ketersediaan obat yang tepat dan juga yang memadai, serta pada waktu yang sesuai merupakan faktor kunci dalam mendukung pengobatan efektif dan juga keselamatan pasien. Manajemen logistik farmasi juga mencakup pengelolaan persediaan farmasi yang merupakan serangkaian kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi yang saling terhubung. Pada proses manajemen logistik farmasi terdapat tahap-tahap yang akan dilalui. Pertama, tahapan perencanaan logistik farmasi, yaitu proses untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sedia farmasi dan sesuai dengan hasil pemilihan. Perencanaan ini dilakukan untuk mencari kosong abad dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut strategi pada tahun 2016, ada 3 metode yang dapat digunakan. Pertama, metode morbiditas atau epidemiologi yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pembekalan farmasi berdasarkan beban kesakitan atau morbidity load yang memperhatikan pola penyakit, perkiraan peningkatan jumlah kunjungan, dan juga waktu tunggu atau wait time. Yang kedua, metode konsumtif yang diterapkan dengan menggunakan data konsumsi pembekalan farmasi daripada sebelumnya. Ketiga, metode kombinasi antara morbiditas dan juga konsumtif yang berfungsi untuk menutupi kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Selanjutnya, setelah terjadi tahap perencanaan, maka akan dilakukan tahap pengadaan, yaitu proses pengadaan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, bantuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan juga dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pengawasan, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan hingga pembayaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, proses pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, produksi persediaan farmasi, dan dapat didapatkan dari sumbangan, dropping, ataupun hibah. Pada proses pengadaan, pada tahap pembelian, terdapat reorder point atau ROP yang digunakan untuk melakukan kembali pembelian bahan, di mana di sini ROP akan menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pembelian bahan. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ROP. Ialah ROP sama dengan D, pemindahan rata-rata dikali L ditambah S safety stock. Selanjutnya, tahap pendistribusian. Tahap pendistribusian merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengeluaran sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan menuju unit pelayanan ataupun pelayanan atau pasien. Dengan tetap memastikan kualitas, stabilitas, jenis, jumlah, dan juga ketepatan waktu pengiriman. Sistem distribusi unit pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau full stock. Selanjutnya, sistem resep perorangan, sistem unit dan juga sistem kombinasi. Setelah dilakukannya perencanaan, pengadaan, dan juga pendistribusian, akan dilakukan evaluasi manajemen logistik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan juga kelebihan dalam pelaksanaan operasional agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan demi mencapai pelayanan kesehatan yang optimal. Evaluasi ini bertujuan untuk mengendalikan pengadaan obat-obatan di instalasi farmasi. Terdapat 4 metode dalam evaluasi perencanaan obat menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama ada analisa ABC atau activity based cost, yang kedua analisa VAN atau vital essential dan non essentials, jadi kombinasi antara ABC dan juga VAN, dan terakhir nomor 4 ada revisi rencana kebutuhan obat atau RKO bila diperlukan tindakan cepat untuk mengevaluasi daftar perencanaan. Berikut kita akan membahas tentang metode-metode evaluasi. Pertama adalah metode ABC atau activity based cost yang berguna untuk melakukan pemilihan, penyediaan, manajemen distribusi, dan juga promosi penggunaan obat yang rasional. Analis ABC ini membagi persediaan di 3 klasifikasi berdasarkan dengan basis volume dalam tahunan. Pertama, ada kelompok A. Kelompok jenis ini memiliki nilai rencana pengadaan obat sekitar 70% dengan jumlah pemesan obat tidak lebih dari 20% dengan frekuensi pemesanan lebih sering. Itu ada kelompok B, yaitu memiliki nilai rencana pengadaan sekitar 20% dengan jumlah pemesan obat di kisaran 10-80%. Selanjutnya ada kelompok C, yaitu kelompok jenis obat yang memiliki nilai rencana pengadaan sekitar 10% dengan jumlah pemesan obat sekitar 10-15%. Setelah metode ABC, ada metode VAN atau Vital Essential dan juga Non Essentials yang
bekerja dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas. Metode vital essential dan non essential ini membagi kelompok obatnya menjadi tiga jenis. Yang pertama, kelompok V, yaitu kelompok vital, yaitu kelompok obat yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan jiwa. Kriteria penting obat-obatan dalam kelompok ini adalah obat yang sangat penting untuk memperpanjang hidup, mengatasi penyakit penyebab kematian, dan memastikan persediaan layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, obat-obatan dalam kelompok V tidak boleh dikeluarkan ataupun dilepaskan. Selanjutnya, ada kelompok E atau essential. Kelompok obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan bekerja pada sumber penyakit. Biasanya, obat kelompok E ini efektif untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, kriteria nilai penting obat ini adalah obat yang bekerja pada penyebab penyakit dan umum digunakan untuk mengobati penyakit yang paling umum. Kekosongan pada obat ini dapat ditolerir kurang dari 48 jam. Kelompok ketiga ada kelompok non-essential atau kelompok N, yang diartikan sebagai obat penunjang, yang bekerja secara ringan dan biasanya digunakan untuk menimbulkan rasa nyaman ataupun mengatasi keluhan ringan. Kriteria nilai obat ini meningkatkan tindakan atau pengobatan, memberikan kenyamanan mengatasi keluhan. Kekosongan obat pada kelompok ini dapat ditolerir lebih dari 48 jam. Selanjutnya ada metode EOQ atau Economic Order Quantity yang digunakan untuk meminimalkan total biaya persediaan dengan menentukan jumlah pesanan dan pembelian yang optimal. Metode Q juga memungkinkan perusahaan untuk menentukan stok pengaman dan titik pemesanan ulang yang optimal, guna mencegah kekurangan, out stock dan juga kelebihan overstock persediaan. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung EOQ, yaitu akar 2 dikali R jumlah bahan baku dikali S biaya pemesanan dibagi P harga beli dikali I biaya penyimpanan. Selanjutnya berikut adalah kerangka konseptual saya. Manajemen logistik farmasi merupakan serangkaian proses pengelolaan sedia farmasi, mulai dari perencanaan logistik farmasi, pengadaan logistik farmasi, pendistribusi logistik farmasi, hingga evaluasi logistik farmasi. Proses pertama yang dapat dilakukan adalah perencanaan logistik farmasi yang memiliki tiga metode, yaitu metode konsumsi, metode epidemiologi atau morbiditas, dan juga metode kombinasi. Selanjutnya, pengadaan logistik farmasi dapat dilakukan melalui pembelian, produksi, sediaan farmasi, dan juga sumbangan, dropping, ataupun hibah. Pada proses pengadaan ini, pada metode pembelian, terdapat metode Eropa, yaitu waktu penentuan kapan melakukan pemesanan. Setelah dilakukan perencanaan dan juga pengadaan, kita akan melakukan proses distribusi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat dilakukan dengan sistem lengkap berurangan atau full stock, sistem pasar perorangan, sistem unidose, dan juga sistem kombinasi. Selanjutnya, proses terakhir ialah evaluasi logistik farmasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan pada manajemen logistik farmasi. Evaluasi logistik farmasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu adalah metode activity based cost atau ABC yang menekankan kepada persediaan dengan nilai penggunaan relatif tinggi dan membagi menjadi tiga kelompok A, B, dan juga C. Kita metode vital esensial dan non esensial atau metode VAN yang digunakan untuk menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. Kita ada metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu metode yang digunakan untuk minimalkan total biaya persediaan dengan menentukan jumlah pesanan yang optimal. Selanjutnya untuk hipotesis pilihan saya, H0 saya ialah tidak terdapat perbedaan jumlah obat antara metode A, B, C, VAN, dan EOQ dalam evaluasi perencanaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan. Untuk H1 saya ialah terdapat perbedaan jumlah obat antara metode A, B, C, VAN, dan EOQ dalam evaluasi perencanaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan. Berikut kita akan balik kepada metode penilaian saya. Pada metode penilaian saya, kita akan bahas tentang jenis dan juga rancangan. Pada penelitian ini saya akan melakukan penelitian kuantitatif observational analitik dengan menggunakan metode pengambilan data secara cross-sectional. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder perencanaan dan juga penggunaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan pada periode 2024. Untuk populasinya, ialah jumlah seluruh item jenis obat pada data perencanaan juga penggunaan obat di RSA Aisyah Bangkalan pada periode 2024. Untuk besar sampelnya, di sini saya akan mengambil total sampling sehingga besar penelitian saya ada jumlah seluruh item jenis obat pada data perencanaan juga penggunaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Bangkalan pada periode 2024 dengan sampel jumlah seluruh item jenis obat pada data perencanaan juga penggunaan obat di RSA Aisyah Bangkalan pada periode 2024. Kita untuk teknik pengambilan sampel saya akan mengambil sampel dengan secara non-random atau non-probability sampling berupa total sampling. Selanjutnya, berikut adalah klasifikasi variabel saya. Untuk variabel terikat saya ialah penggunaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Aisyah Bangkalan pada periode 2024 dengan definisi operasional, seluruh data jumlah item jenis obat yang digunakan selama kurun waktu sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Cara pengukurannya dengan menghitung jumlah masing-masing jenis item obat berdasarkan metode A, B, C, VAN, dan EOQ. Terukurnya jumlah dalam angka yang menggunakan rasio. Untuk variabel bebas saya ialah perencanaan obat di RSA Bangkalan untuk tahun 2024.
Definisi operasional saya itu data jumlah item jenis obat yang akan direncanakan digunakan dalam kurun waktu sejak 1 Januari hingga 31 Desember dengan yang dibuat pada akhir tahun 2023. Cara mengukurannya melalui perhitungan jumlah masing-masing obat berdasarkan metode A, B, C, Venn, dan LC. Hasil ukurnya menggunakan jumlah dalam angka, skala datanya menggunakan rasio. Berikut adalah instrumen penelitian saya yang saya akan gunakan adalah analisis logistik farmasi dengan metode ABC, Venn, dan LQ. Lokasi dan waktu penelitian saya yaitu di RSA Aisyah Bangkalan pada bulan Mei 2025. Untuk prosedurnya, ada saat tahap persiapan juga pengambilan data yang akan saya jelaskan pada alur penelitian saya. Di sini, pertama, untuk tahap persiapan, saya akan mulai dari pembuatan proposal penelitian, lalu ketika sudah selesai, saya akan melakukan pengajuan perizinan ke FK untuk mendapatkan surat pengantar. Lalu saya akan melakukan perizinan ke RSA Aisyah Bangkalan. Jadi untuk tahap pengambilan data dimulai dari penetapan jumlah tupoksi dan sampel, lalu saya akan melakukan pengambilan dan tabulasi data tabulasi data kunjungan pasien, kapasitasi pasien, dan pemakaian obat. Selanjutnya jika data sudah diambil, saya akan mengolah juga mengasah data melalui metode editing, cleaning juga coding, entry, lalu terakhir saya akan membuat kesimpulan. Lalu selanjutnya kita akan beralih kepada cara pengolahan dan juga analisa data. Untuk pengolahan data, di sini saya akan mengumpulkan data dan akan melakukan pemeriksaan yaitu editing yang bertujuan untuk menganalisa juga mengklasifikasi data perencanaan juga pemakaian obat. Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi data, saya akan mengurutkan data dan juga mensederhanakan yaitu proses cleaning dan akan diberikan kode masing-masing itu dilakukan analisis statistik menggunakan SPSS versi 27 yaitu proses coding. Selanjutnya, saya akan masukkan data sesuai dengan kode yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel atau entry. Itu cara pengolahan data. Pertama, saya akan melakukan analisis univariat yang akan dilakukan untuk menilai variabel-variabel terkait dengan pencalonan obat menggunakan 3 metode, yaitu A, B, C, Venn, dan juga LQ. Sebelum melanjutkan dengan analisis bivariat, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dan juga uji homogenitas data. Jika sebar data yang normal dan juga homogen, saya akan melakukan uji period sample t-test. Namun, jika sebar data tidak normal, maka saya akan melakukan uji Wilcoxon test. Nah, kita pada analisis selanjutnya, ketika sudah dilakukan uji norma dan juga homogenitas, saya akan melakukan uji analisis bivariat yang akan dilakukan untuk memberikan masing-masing metode ABCP dan EOKI dan mempengaruhi perencanaan pengadaan obat untuk tahun 2024 dengan memperpanjang obat selama pada tahun 2024. Selanjutnya ada daftar pustaka saya. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.